Halo, kalau Anda nonton ini, saya yakin Anda udah capek banget ya sama siklus asam lambung yang nggak ada habisnya, bolak-balik minum obat. Nah, di paparan kali ini, kita bakal bareng-bareng cari jalan keluar yang sesungguhnya. Kita akan kelola GERD ini dari akarnya, bukan cuma nutupin gejalanya doang. Oke, kita mulai dari sini ya. Kalimat ini kayaknya relate banget ya buat banyak orang. Minum obat, enakan sebentar, kambuh lagi. Capek kan rasanya? Kayak lari di tempat. Nah, tujuan kita di sini tuh satu, mutusin lingkaran setan ini. Cari solusi yang benar-benar tuntas. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 bagian. Kita mulai dari kenalan dulu sama GERD itu apa, terus lihat bahayanya, baru deh kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Mulai dari fase darurat, fase penyembuhan, sampai gimana caranya biar GERD ini nggak balik lagi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar bisa ngatasin masalahnya, kita harus kenal dulu dong musuhnya. Apa sih GERD itu sebenarnya? Dan apa aja tanda-tanda yang dikasih sama tubuh kita? Jadi, GERD itu singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease. Gampangnya gini deh, ini kondisi di mana asam lambung itu sering naik atau bocor ke kerongkongan. Coba bayangin, antara lambung sama kerongkongan itu ada semacam pintu. Nah, di penderita GERD, pintu ini sering longgar atau nggak nutup sempurna. Akibatnya, asam lambung yang harusnya diam di lambung malah naik dan bikin iritasi. Jadi catat ya, ini bukan soal asamnya kebanyakan, tapi asamnya salah tempat. Nah, gejalanya ini ternyata macam-macam banget loh. Nggak cuma rasa panas di dada atau heartburn aja. Bisa jadi cuma batuk kering yang nggak sembuh-sembuh, suara serak, atau sering sendawa. Jadi nggak perlu ngerasain semuanya. Kalau Anda ngalamin satu atau dua dari gejala ini, bisa jadi itu sinyal dari GERD. Oke, sekarang pertanyaannya. Kenapa sih kita harus serius banget sama urusan GERD ini? Soalnya, ini bukan cuma soal gak nyaman. Kalau dibiarin, dampaknya bisa jauh lebih serius. Lihat deh alurnya ini. Ini kayak efek domino yang bahaya banget. GERD kronis yang cuma diobatin gejalanya aja bisa bikin radang kerongkongan. Terus karena asam lambung terus-terusan ditekan sama obat, bakteri jahat jadi gampang masuk. Keseimbangan bakteri di usus jadi rusak. Ujung-ujungnya, risikonya bisa ke penyakit radang usus, bahkan ya kanker esofagus. Inilah kenapa kita harus beresin akarnya, bukan cuma gejalanya. Tapi tenang, jangan panik dulu. Kita punya peta jalan yang jelas kok buat pulih. Kita akan bagi jadi 3 fase utama. Fase pertama itu pertolongan darurat, terus fase pemulihan buat nambal kerusakannya, dan terakhir fase jangka panjang buat bangun ulang pertahanan tubuh biar gak kambuh lagi. Jelas ya? Oke, action time. Apa yang harus kita lakukan pas serangan GERD lagi parah-parahnya? Ini dia P3K alaminya. Pas lagi kambuh, kita butuh pemadam kebakaran yang alami. Nah, bahan-bahan kayak gel lidah buaya murni atau slippery elm ini kerjanya kayak ngelapisin kerongkongan kita, jadi sensasi panasnya redah. Terus ada juga likuris DGL dan teh kamomil yang tugasnya nenangin peradangan dari dalam. Ini cool kit darurat Anda. Soal makanan di fase ini, kuncinya satu. Jangan bikin lambung kerja keras. Pilih makanan yang lembut, yang direbus atau dikukus. Lupakan dulu deh salad mentah, gorengan, atau buah yang asam-asam. Tujuannya cuma satu, kasih lambung kita cuti, biar dia bisa istirahat dan pulih. Oke, badainya udah lewat. Sekarang waktunya bersih-bersih dan bangun ulang. Di fase ini, fokus kita adalah nyembuhin lapisan lambung dan kerongkongan yang udah terlanjur luka. Coba bayangin dinding lambung kita itu kayak tembok yang bolong-bolong. Nah, suplemen ini adalah tim konstruksinya. L-glutamin itu batu batanya buat ngebangun lagi sel yang rusak. Zinc carnosin itu semennya buat nempelin dan mempercepat penyembuhan. Terus manu-manuka, anggap aja itu tim pembersih antibakteri yang juga nenangin radang. Keren kan? Nah, ini dia senjata rahasia kita. Gratis, tapi ampuh banget. Pernapasan diafragma atau pernapasan perut. Gini, pas kita stres, tubuh itu masuk ke mode siaga perang, dan pencernaan langsung di-pause. Nah, dengan napas perut yang dalam, kita seolah-olah neken tombol yang ngasih tahu tubuh, aman, boleh istirahat dan cerna makanan sekarang. Ini bukan cuma bikin rileks, tapi beneran ngasih sinyal biologis ke sistem pencernaan kita. Ini kunci buat nyatasin pemicu utama GERD, stres. Oke, kita sampai di bagian paling penting. Gimana caranya biar GERD ini nggak jadi tamu bulanan lagi? Ini semua soal membangun kebiasaan baru yang bisa kita jalanin seumur hidup. Nah, setelah lambung adem, kita mulai bangun pertahanan lagi. Salah satunya dengan cuka apel. Aneh ya, lagi asam lambung kok minum yang asam. Nah, ini dia rahasianya.
Seringkali GERD itu justru karena asam lambung kita terlalu lemah, bukan terlalu kuat. Asam yang lemah bikin pintu ke kerongkongan jadi nggak nutup rapet. Cuka apel ini bantu menormalkan lagi tingkat keasamannya. Tambahin juga jamu-jamuan dan makanan probiotik. Kita lagi bangun ulang pasukan baik di usus kita. Ini juga penting banget. Cara kita makan itu sama pentingnya dengan apa yang kita makan. Coba deh, biasain makan pas lagi tenang. Jangan buru-buru. Kunyah makanan sampai lembut banget. Dan coba jangan minum banyak pas lagi makan, biar enzim pencernaan kita kerjanya maksimal. Perubahan kecil, tapi dampaknya luar biasa. Nah, ini ada resep jamu simple yang enak buat nenangin lambung. Bisa banget dijadiin rutinitas harian. Kombinasi jahe, kunyit, sama pandan ini benar-benar juara buat meredakan radang dan jaga kesehatan pencernaan kita. Terakhir, ini adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang bikin rumah buat perut kita jadi lebih nyaman. Napas dulu sebelum makan, jalan santai sesudah makan, tinggikan bantal pas tidur, pakai baju yang longgar. Kelihatannya sepele ya, tapi semua ini kalau digabungin, benar-benar bantu banget bikin sistem pencernaan kita lebih seimbang dan kuat. Kalau semua tips tadi rasanya kok banyak banget, ingat aja satu prinsip ini, makan makanan asli, real food, makanan yang nggak banyak diproses, yang masih kelihatan bentuk aslinya. Kenapa? Karena tubuh kita kenal sama makanan kayak gini. Makanan instan dan olahan itu seringkali jadi beban buat pencernaan. Jadi back to basic aja, itu udah strategi paling jitu. Jadi pada akhirnya pilihannya cuma ada dua. Mau pakai pendekatan obat yang ibaratnya cuma ngecat rumput kering biar kelihatan hijau, gejalanya hilang sesaat tapi masalahnya tetap ada, atau kita pilih pendekatan holistik, yaitu ngiramin akarnya, kasih pupuk biar rumputnya tumbuh sehat dari dalam, solusi jangka panjang. Pilihannya ada di tangan kita. 1. Ingat angka ini, kita cuma punya satu tubuh seumur hidup, dan pusat dari semuanya itu ada di pencernaan kita. Apa yang kita bahas hari ini, itu bukan sekedar tips, tapi investasi buat satu-satunya tubuh yang kita punya, buat kesehatan kita sekarang dan nanti. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, karena caranya udah kita bahas. Pertanyaannya adalah, kapan mau mulai? Peta jalannya udah ada di depan mata. Siap untuk ambil langkah pertama hari ini juga? Semoga paparan ini bisa ngasih Anda harapan baru ya. Dan yang paling penting, perasaan kalau Anda bisa kok pegang kendali atas kesehatan Anda sendiri. Terima kasih banyak udah menyimak, selamat memulai perjalanan barunya.